Shalom, berjumpa dengan channel Klako Sukacita. Di tanggal 2 bulan Juni ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terbaca dari kitab Mazmur pasal 16 ayatnya yang ketiga. Sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menghantar kami melewati hari-hari kehidupan kami bersyukur atas penjagaan dan pemeliharaanmu bagi kami. Saat ini menjalani kehidupan di hari yang Tuhan karuniakan, mengawalinya kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Curahkanlah kuasa roh-Mu atas kami, agar firman-Mu tersingkap bagi kami, dan dalam penyingkapan akan firman-Mu kami mengerti dan memahami apa yang harus kami jalani dalam kehidupan kami untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Sekali lagi bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayatnya yang ketiga, yang bunyinya, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan kita, kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ketiga ini diberikan tema sukacita orang-orang kudus. Sukacita orang-orang kudus. Perikop bacaan kita di hari ini adalah bahagia orang saleh, di mana Raja Daud mengungkapkan melalui kitab Mazmur ini bagaimana setiap orang yang hidupnya ada dan berkenan di hadapan Tuhan. Sukacita orang-orang kudus yang adalah tema kita di hari ini menjadi sebuah gambaran bahwa ketika setiap orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yang membuka seluruh kehidupannya supaya diisi oleh firman Tuhan, adalah orang-orang yang dikategorikan orang-orang kudus. Jadi kudus itu bukan berarti bahwa tidak dinajiskan dengan makanan-makanan tertentu, ataukah tidak dinajiskan dengan hal-hal tertentu saja. Tetapi yang dimaksudkan dengan kudus di sini adalah setiap orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, yang senantiasa membuka kehidupannya untuk diisi dengan firman Tuhan, dan dari firman itu ia bertumbuh, ia mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Jadi ada sukacita yang berasal daripada Tuhan yang tadi saya baru sampaikan. Orang-orang kudus tersebut yang bersukacita oleh karena firman limpah di dalam kehidupan, lalu dari firman itu kemudian memastikan apa yang dijalani, apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus berkenan dengan kehendak Tuhan, maka itu sukacita di dalam kehidupannya. Ada juga sukacita ya, dari dunia ini. Sukacita dari dunia ini kita bisa lihat, kalau ada uang kita bisa senang, bahagia, tetapi kalau tidak ada uang kita muka murung, jadi sedih, jadi stres, dan sebagainya. Itu berarti sukacita yang dari dunia. Tetapi kalau sukacita dari Tuhan, mau suka kah, mau duka kah, mau untung kah, mau rugi, senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mengaruniakan, menyediakan, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, Daud dalam kitab Mazmur yang kita baca di saat ini, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Daud suka kepada orang-orang kudus oleh karena orang-orang kudus dalam sukacita yang mereka tunjukkan adalah sukacita yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Sukacita yang bukan dibuat-buat, sukacita yang bukan supaya penampilannya agar orang lihat bahwa dia itu orang kudus. Tetapi sukacita yang berasal daripada Tuhan, sudah tadi saya sebutkan, adalah senantiasa bersyukur dalam segala hal, senantiasa percaya bahwa dalam situasi hidup apapun Tuhan senantiasa menyiapkan atau menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan. Dia tidak pernah meninggalkan, dia senantiasa memegang tangan, dan dia selalu menolong di sepanjang perjalanan kehidupan. Oleh sebab itu Daud bilang itu sukacita orang-orang kudus, dan mereka itu menjadi kesukaan Daud, mereka itu menjadi contoh bagi Daud, mereka itu juga menjadi tolak ukur bagi Daud untuk melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang memiliki sukacita dunia, tapi juga ada orang-orang yang memiliki sukacita yang berasal daripada surga atau sukacita dari Tuhan. Nah, hal ini juga menjadi tanda bagi kita di hari ini. Ketika kita melangkah di perjalanan kehidupan kita, kita pun juga menemui tantangan, persoalan, kita menemui hambatan-hambatan, tapi juga ada banyak sukacita,
ada banyak kebahagiaan, ada banyak hal-hal yang menyenangkan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita ada dalam sebuah sukacita, maka sukacita kita ini sukacita yang mana? Sukacita yang karena ada uang bergembira, lalu kemudian tidak ada uang kita bersedih, kita menjadi susah hati dan sebagainya, bahkan sampai stres, ataukah sukacita yang dalam situasi apapun selalu bersyukur, selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyiapkan, Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita tandai dalam hidup kita, sukacita kita ini sukacita yang mana? Sukacita yang berasal dari Tuhan ataukah sukacita yang berasal dari dunia? Kalau itu berasal daripada Tuhan, maka kita ada dalam golongan orang-orang kudus. Yang tadi saya bilang bahwa orang-orang kudus bukan berarti bahwa tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu saja, yang kemudian tidak boleh dinajiskan dengan hal ini dan hal itu yang namanya orang kudus. Tetapi orang kudus adalah orang yang selalu mau mendengar firman Tuhan, membuka kehidupannya untuk Tuhan, dengan kuasanya bekerja, dan selalu percaya akan penyertaan, perlindungan, dan mau hidup menurut dengan kehendak Tuhan. Itulah orang-orang yang kudus dalam perjalanan kehidupannya. Mari kita memiliki sukacita yang berasal daripada Tuhan, maka kita akan dikategorikan orang-orang kudus yang selalu hidup dan percayakan kuasa Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Ajarlah kami untuk kami memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Kami percaya kalau kami memiliki sukacita yang daripada Tuhan, maka kami adalah golongan orang-orang kudus yang selalu membuka kehidupan kami untuk mendengar dan menerima firman, tetapi juga yang selalu percaya bahwa dari apa yang kami terima dan dengar, kami hidup menurut apa yang kami dengar dan terima daripada firman-Mu itu. Jaga dan kawal kami menjalani kehidupan kami di hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.